bisa bersilaturahmi. Yang saya hormati Kang Ferdi dan juga Kakak Kristina, luar biasa, dan Mas Wamen, Kakak Put, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Jadi mungkin langsung ke topiknya tadi ya, sedikit update bagi teman-teman di sini yang belum tahu bahwa kalau saya saat ini alhamdulillah diberi amanah untuk berada di Komisi 7. Jadi Komisi 7 itu sangat amat inline dengan isu-isu yang berkaitan mengenai energi, riset inovasi, dan juga industri. Jadi tadi udah di-highlight ya Mas ya mengenai RUU energi baru dan energi terbarukan. Ini salah satu insya Allah terobosan yang kami harap bisa hadir untuk bukan hanya mensejahterakan masyarakat, tapi membuka peluang agar kita bisa seutuhnya bertransisi dari energi fosil yang memang pada dasarnya sangat tidak baik gitu ya untuk lingkungan kita, menjadi energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi energi-energi yang terdapat bisa dari matahari, bisa dari angin, dari gelombang, dan lain sebagainya, hingga geotermal juga termasuk di dalamnya. Nah, saat ini kita tadi saya senang sekali ya pemaparan dari Kak Wamen gitu, itu luar biasa karena pada dasarnya semua itu yang kita perjuangkan di luar negeri ada dampaknya untuk apa yang terjadi di negara Indonesia. Jadi salah satu landasan hukum yang kemudian menjadi dorongan untuk kita gigih untuk merealisasikan RUU EBET adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dan ini mengenai pengesahan Paris Agreement. Tadi interesting banget, ternyata Paris itu mempunyai karakter yang menarik ya, ternyata berkaitan mengenai komitmen mereka terhadap lingkungan. Tapi intinya adalah di ajang Paris Agreement ini kita mempunyai target untuk mengurangi emisi karbon sebesar 30%. Mohon maaf, 29% di tahun 2030, dan ini nominalnya sudah meningkat sejak pertemuan tahun lalu di Mesir. Jadi pada kegiatan COP itu kemudian kita tingkatkan targetnya menjadi 31%. Ini sedikit hujan, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat ya teman-teman. kita tetap semangat. Tapi intinya adalah dari itu tim AMPI udah langsung pakai pelindung baju gitu. Nah, itu dari situlah menjadi basis di mana untuk mengurangi emisi karbon kita telusuri lagi nih komponen atau sektor apa saja yang berkontribusi cukup masif terhadap emisi karbon kita di negara Indonesia. Tadi sudah di-highlight, forestry sector is one of the largest contributors to our CO2 emissions. Tapi di samping itu juga sektor energi. Sektor energi ini kurang lebih berkontribusi sebesar 30% terhadap total emisi karbon kita. Nah, oleh karena itu, kami di Komisi 7 kembali lagi bahwa segala sesuatu hal itu diawali dengan niat dan political willingness ya. Dan kalau di DPR mengingat bahwa bukan hanya Partai Golkar saja yang ada di situ gitu. Jadi kita sudah gigih gitu, udah mempunyai kepastian bahwa ini yang harus kita dorong, tapi belum tentu itu menjadi prioritas untuk partai-partai lainnya. Nah, oleh karena itu dari situ kita melakukan lobbying politik hingga kemudian bahkan akhirnya seluruh partai sepakat untuk kita dorong sebuah kebijakan di mana kita bisa turut andil dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu ini sudah bertahun-tahun Mas, jadi this is the third year kita membahas tentang RUU ini, dan ternyata tidak segampang itu teman-teman. Dan alhamdulillah DPR itu sangat amat terbuka terhadap segala bentuk masukan dan opini dari lintas sektor. Kita undang private public sector untuk hadir, kita undang para akademisi, kita undang para aktivis untuk paling tidak menyampaikan persepsi mereka ataupun apa yang menurut mereka patut untuk kita perjuangkan. Nah, dari berbagai macam pembahasan yang sudah dilakukan hingga saat ini kita sudah menyelesaikan pembahasan DIM, dan kemarin baru saja rapat Mas, jadi kita rapat gabungan dengan beberapa kementerian, dihadiri oleh Menteri SDM, Wamen LHK, lalu kemudian perwakilan dari Kementerian Keuangan juga hadir waktu itu, dan lintas kementerian lainnya including perindustrian. Utusannya kebetulan Pak AGK sedang tidak enak badan waktu itu jadi tidak hadir. Nah, tapi pada intinya kita menyamaratakan persepsi
Undang-undang EBET ini diharapkan bukan hanya untuk mengurangi emisi karbonnya saja, tapi dari situlah ada beberapa hal-hal yang kemudian bisa mendorong dan mempercepat proses yang kita inginkan. Jadi misalnya bagaimana undang-undang itu hadir untuk bisa mendorong research and development, research and innovation yang dibutuhkan untuk sektor ini. Lalu kemudian bagaimana dengan skema subsidinya? Bagaimana kemudian kita bisa mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibicarakan, misalnya mengenai kemarin itu carbon tax. Carbon tax itu pajak karbon gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang kita bahas kemarin. Lalu kemudian bagaimana industri-industri yang selama ini sudah menginstall dan memaksimalkan energi yang bersih di misalnya menggunakan solar panels dan lain sebagainya. Apakah mereka kemudian mendapatkan some kind of bukan fee ya, tapi intinya reward lah intinya untuk bisa melakukan itu. Banyak sekali hal yang kita atur di dalam undang-undang ini. Kami berharap bahwa saya sih setiap tahun ngomongnya gini ya, tapi saya jadi merasa dosa gitu kalau misalnya ngomongnya mudah-mudahan tahun ini itu bisa ketok gitu. Tapi intinya adalah di masa periode ini kami berharap itu bisa selesai dan bisa menciptakan undang-undang yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sebelum let's see, mungkin saya nggak mau janji, tapi intinya kita tetap fight dan mudah-mudahan undang-undang ini bisa hadir untuk masyarakat. Luar biasa, tepuk tangan. Tahu betul dinamikanya kayaknya berat ya Mbak ya. Sempat Juni, sempat Oktober, sempat ya. Selama pemilu ujungnya. Periode depan ujungnya kayaknya EBET. Baik, selanjutnya